Oke, dah on nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrialdo. Saya dari jurusan akuntansi semester 3 kelas E. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai kontrak konstruksi jangka panjang. Apa itu kontrak konstruksi? Kontrak konstruksi itu adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, jalan, beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, dan beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangnya. Selanjutnya yaitu kontrak harga tetap. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif yang tetap yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu tarif tetap kenaikan biaya. Dan yang terakhir yaitu kontrak biaya plus, adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah presentasi terhadap imbalan tetap. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Masuk ke contoh 17.9, yaitu penentuan nilai pendapatan kontrak. Ya bisa dibaca di sini ya. Yaitu suatu kontrak memuat klausul tentang eskalasi biaya atau penyelesaian biaya untuk menyesuaikan kontrak terhadap tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah. Nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait adalah 7%. Di sini ditanyakan tentukan jumlah kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa nilai kontrak itu adalah 2 miliar rupiah dan untuk periode terkait adalah 7% ya. Ini bisa kita masuk ke bawah, yaitu pendapatan kontrak naik sebesar 140 juta 140 juta, itu yang dimana didapat dengan penjumlahan antara nilai kontrak yang sebesar 2 miliar rupiah dikalikan dengan periode terkait, yaitu 7%, dengan hasil 140 juta. Dan selanjutnya itu yang di bawah ada terkadang suatu kontrak konstruksi memuat klausul tentang penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Nilai yang disetujui dalam kontrak awal adalah 3 miliar rupiah, dan penalti yang disetujui adalah 2 miliar rupiah per hari, termasuk keterlambatan. Ya. Akibat suatu masalah yang dialami kontraktor, penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan selama 10 hari setelah tanggal yang disepakati dalam kontrak. Tentukan berapa kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Kita bisa ketahui ditanyakan itu tentukan berapa kenaikan atau masuk ke pendapatan kontrak, itu ditanyakan tentukan berapa kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Itu bisa kita buat di bawah ya. Pendapatan kontrak turun sebesar titik-titik, yaitu bisa kita jumlahkan dengan penalti yang disetujui, yaitu sebesar 2 juta rupiah per hari, dengan dikalikan dengan keterlambatan selama 10 hari setelah tanggal yang disepakati dalam kontrak. Oke, berarti di sini kita tulis yaitu 2 juta rupiah dikali 10 hari, yaitu keterlambatan selama 10 hari yang tadi, hasilnya adalah 20 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Yang pertama itu metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian yaitu perusahaan mengakui pendapatan, beban,
dan laba di setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan presentasi penyelesaian. Dan kedua itu metode biaya terpulihkan, yaitu ketika metode presentasi penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi di sepanjang biaya. Ya. Lanjut ke pengukuran pendapatan. Oke. Untuk menghitung berapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Seperti ditunjukkan pada formula berikut ini, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama pendapatan periode berjalan atau laba, yaitu sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode, yang dikurang dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Oke, ini ada beberapa contoh metode presentasi penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis. Ini adalah data-data PT Buana Karya. Itu yang bisa kita lihat di sini. Ada beberapa biaya kontrak yang terjadi dari tahun pertama dan tahun kedua dan tahun ketiga ya. Itu biaya kontrak terjadi 4 juta rupiah, dan biaya kontrak yang tahun kedua yaitu 11.664.000 rupiah, dan tahun ketiga yaitu 16.200.000 rupiah. Dan untuk masuk ke persentase penyelesaian, yaitu bisa kita dapatkan dengan biaya kontrak yang terjadi dikalikan dengan estimasi biaya kontrak, estimasi total biaya kontrak, dan dikali 100, yaitu 4 juta dengan tahun pertama, yaitu 4 juta rupiah dikalikan dengan 16 juta rupiah dan dikali 100 dengan bisa kita dapatkan 25% hasil persentase penyelesaian di tahun pertama. Untuk tahun kedua itu biaya kontrak yang terjadi 11.664.000 rupiah dikalikan dengan estimasi total biaya kontrak, yaitu 11.664.000 rupiah ya, kita kalikan dengan ya estimasi total biaya kontrak yaitu 16.200.000 rupiah dan dikali 100, bisa kita dapatkan dengan hasil 72% untuk tahun kedua. Untuk tahun ketiga yaitu 16.200.000 rupiah dan dikalikan dengan 16.200.000 rupiah dan dikali 100, itu bisa kita dapatkan 100% untuk di tahun ketiga. Untuk selanjutnya untuk jurnal, ringkasan jurnal bisa kita lihat ini. Kita masuk ke dalam jurnal ya. Kita masuk ke dalam jurnal. Dari ringkasan jurnal itu bisa kita ketahui yang pertama untuk mencatat biaya konstruksi untuk tahun pertama, pekerjaan dalam proses yaitu 4 juta rupiah masuk ke dalam debit ya untuk tahun pertama, dan material kas, utang dan lainnya itu 4 juta rupiah masuk ke dalam kredit. Dan untuk tahun kedua, pekerjaan dalam proses sebesar 7.664.000 rupiah itu masuk ke dalam debit, dan material kas, utang dan lainnya yang untuk tahun kedua yaitu 7.664.000 rupiah. Dan ya, untuk tahun ketiga pekerjaan dalam proses ya, 4.536.000 rupiah masuk dalam debit, dan material kas, utang dan lainnya sebesar 4.536.000 rupiah, dan itu masuk ke dalam kredit untuk tahun ketiga. Dan selanjutnya untuk mencatat tagihan termin yaitu yang pertama piutang usaha senilai
Rp3.600.000 dan masuk ke dalam debit, dan termin sebesar Rp3.600.000 masuk ke dalam debit. Oke. Untuk tahun kedua itu piutang usahanya Rp9.600.000, untuk terminnya Rp9.600.000 masuk ke dalam kredit ya. Untuk tahun ketiga yaitu sebesar Rp4.800.000 untuk piutang usaha untuk tahun ketiga. Untuk termin tahun ketiga yaitu Rp4.800.000 masuk ke dalam kredit. Dan selanjutnya untuk mencatat penerimaan tagihan yaitu kas Rp3.000.000 masuk ke dalam debit untuk tahun pertama. Untuk piutang usaha Rp3.000.000 tahun pertama masuk ke dalam kredit. Untuk tahun kedua yaitu Rp7.000.000 kas masuk ke dalam debit, dan juga piutang usaha 7 juta masuk ke dalam kredit. Untuk tahun ketiga Rp8.000.000 untuk kas masuk ke dalam debit, dan kreditnya Rp8.000.000 untuk piutang usaha. Dan selanjutnya ini ada contoh estimasi pendapatan, beban, dan laba ya untuk piutang usaha. Dan selanjutnya ini ada contoh estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui dari PT Buana Karya. Oke, itu untuk tahun pertama pendapatan yaitu Rp18.000.000 dikali dengan 25%. Itu sama dengan hasilnya adalah Rp4.500.000, dan bebannya Rp4.000.000, dan akumulasi ya, masuk ke dalam akumulasi, dan pendapatan, hasil dari pendapatan dan beban tersebut itu kita kurangi dari Rp4.500.000 dikurang dengan Rp4.000.000, dan hasilnya adalah Rp500.000. Karena untuk tahun pertama itu tidak ada periode lalu ya, dan langsung kita masukkan ke periode berjalan. Periode berjalan sama ya, kita masukkan saja akumulasi, hasil dari akumulasi untuk periode berjalan untuk tahun pertama. Dan selanjutnya untuk tahun kedua, akumulasi pendapatan yang pertama Rp18.000.000 dikali 72%. Itu hasilnya adalah Rp12.960.000. Dan beban akumulasi ya sebesar Rp11.664.000. Dan untuk tahun kedua pendapatan dikurang dengan beban Rp12.960.000 dikurang dengan Rp11.664, yaitu hasilnya adalah Rp1.296.000. Dan untuk masuk ke selanjutnya periode lalu itu didapat dari akumulasi tahun pertama. Di akumulasi tahun pertama dimasukkan ke periode lalu, yaitu kita kurangkan dengan akumulasi tahun kedua. Jadi akumulasi tahun pertama itu dikurangi dengan akumulasi tahun kedua, yaitu pendapatan untuk hasil pendapatan tahun kedua itu dikurang dengan hasil pendapatan tahun pertama, yaitu Rp12.960.000 dikurang dengan Rp4.500.000. Itu hasilnya adalah periode berjalan untuk tahun kedua Rp8.460.000. Dan selanjutnya untuk beban akumulasi Rp11.664 untuk tahun kedua, itu dikurang dengan akumulasi tahun pertama ya, beban akumulasi tahun pertama masuk ke dalam periode lalu untuk tahun kedua, yaitu Rp11.664 dikurang Rp4 juta sama dengan Rp7.664.
Oke. Itu bisa kita lihat hasil dari periode berjalan, yaitu Rp796.000 untuk tahun kedua. Untuk tahun ketiga, ya, untuk tahun ketiga itu periode lalunya bisa kita lihat itu dikurang akumulasi tahun ketiga dikurang dengan akumulasi tahun kedua, ya. Itu untuk mendapatkan periode berjalan untuk tahun ketiga. Itu 18 juta dikurang dengan 12.960, itu dapat hasilnya adalah Rp5.040.000 untuk pendapatan, ya. Untuk kedua adalah beban Rp16.200.000 dikurang dengan periode lalu yang tadi kita ambil dari akumulasi tahun kedua, itu Rp11.664 dengan hasil periode berjalan Rp4.536.000, ya. Oke, dari kita dapat periode berjalan itu kita kurangkan menjadi Rp5.040.000 dikurang dengan Rp4.536.000. Jadi hasilnya adalah Rp504.000. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu jurnal pengakuan pendapatan beban dan laba. Oke, sebagai berikut, ya. Itu untuk mengakui pendapatan dan laba kotor untuk tahun pertama, pekerjaan dalam proses atau dalam laba kotor, ya, itu Rp500.000 untuk tahun pertama, dan beban kontraknya Rp4.000.000. Dan untuk tahun kedua itu pekerjaan dalam proses atau laba kotornya itu Rp796.000, dan untuk beban kontrak tahun kedua Rp7.664. Untuk tahun ketiga pekerjaan dalam prosesnya itu Rp504.000, dan untuk beban kontrak tahun ketiga itu Rp4.536.000. Itu bisa dari pekerjaan dan beban kontrak itu dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kita jumlahkan. Untuk tahun pertama yaitu pendapatan kontraknya Rp4.500.000 untuk tahun pertama. Tahun keduanya adalah Rp8.460.000, dan untuk tahun ketiga Rp5.040.000. Itu kita jumlahkan semua dan mendapatkan hasil untuk pekerjaan dalam prosesnya adalah Rp18.000.000. Oke. Oke, kita lanjut ke ini, ya, tabel 17.6, yaitu laporan laba rugi konferensif PT Buana Karya dalam ribuan rupiah. Itu bisa kita lihat tabel dari ini, ya, tabel dari laporan laba rugi konferensif PT Buana Karya itu, yaitu pendapatan kontrak untuk tahun pertama yaitu Rp4.500.000, untuk tahun kedua Rp8.460.000, dan untuk tahun ketiga Rp5.040.000, dan beban kontrak untuk tahun pertama yaitu 4 juta, untuk tahun kedua yaitu Rp7.664.000, dan untuk tahun ketiga Rp4.536.000. Dan untuk mendapatkan laba kotor dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu bisa kita kurangi dari pendapatan kontrak dan beban kontrak dari tahun pertama dan tahun ketiga. Itu tahun pertama kita lihat ini hasil dari pengurangan dari pendapatan kontrak dan beban kontrak. Itu kita dapat laba kotor untuk tahun pertama yaitu Rp500.000, untuk tahun kedua Rp796.000, untuk tahun ketiga Rp504.000. Dan masuk kita ke tabel laporan posisi keuangan PT Buana Karya untuk aset lancar, kas, tagihan kotor, dan piutang termin.
cara untuk mendapatkan tagihan kotor dari tahun pertama itu bisa kita lihat hasil dari 900.000 tagihan kotor ini bisa kita lihat dari pengurangan dari 4.500.000 dikurang dari 3.600.000 dan didapatkan hasil 900.000 ya, 900.000. Dan untuk mendapatkan utang bruto yang tahun kedua itu saya lihat 900.000 ditambah 8.460.000 dan dikurang 9.600.000 dan dapatlah hasil dari 240.000 rupiah. Oke, lanjut. Bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut di akuntansi keuangan menengah ya. Yang pertama itu pengungkapan pada laporan keuangan. Itu ada dua, yaitu jumlah pendapatan kontrak yang diakui dan metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Dan selanjutnya pengakuan taksiran rugi, yaitu yang pertama rugi pada periode berjalan yang secara total menerima keuntungan, dan yang kedua rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Ya, itu akuntansi keuangan menengah. Lanjut ke Oke, kita masuk ke contoh 17.11 perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. Langsung aja kita masuk ke ini ya. Persentase penyelesaian tahun kedua adalah 57,14%. Itu didapat dari hasil 2 miliar ditambah 1 miliar dan dibagi 5 miliar 250 juta dikali 100, yaitu dapatlah 57,14%. Dan pendapatan yang dapat diakui sampai tahun kedua adalah 57,14% dari 5 miliar 500 juta atau sebesar 3 miliar 142 587 rupiah. Pendapatan diakui pada tahun kedua sebesar 1 miliar 767 juta 587 rupiah, diperoleh dari 3 miliar 142 587 rupiah, dikurangi pendapatan yang sudah diakui tahun pertama, yaitu 1 miliar 375 juta. Dengan demikian pada tahun kedua PT Ambarawa mengalami kerugian sebesar pendapatan kontrak yaitu 1 miliar 767 587 rupiah dan beban kontrak yaitu 2 miliar rupiah. Hasil dari pendapatan kontrak dan beban kontrak ini yaitu 232.413 rupiah. Itu adalah hasil dari pendapatan kontrak dikurang dari beban kontrak. Itulah hasil dari kerugian yang didapatkan. Lanjut ke Oke, kita masuk ke contoh 17.12 ya. Yaitu perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. Itu bisa kita lihat ini PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai bahwa kontrak ini menguntungkan dan telah mengakui laba di tahun pertama sebesar 20 juta rupiah. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian pada tahun kedua, ini manajemen PT Anggara memperkirakan kontrak ini akan merugi secara total sebesar 30 juta. Data tentang nilai kontrak ini ya. Ini data nilai kontrak dari PT Anggara. Yaitu harga kontrak untuk tahun pertama itu 500 juta
Untuk estimasi total biaya kontrak yaitu 400 juta. Untuk mendapatkan estimasi laba kotor itu dikurangi dari harga kontrak, dan estimasi total biaya kontrak itu dapatlah estimasi laba kotor senilai 100 juta. Oke. Untuk tahun kedua itu bisa kita lihat ya. Ini datanya. Dan untuk laba diakui tahun pertama 20% persentase penyelesaian estimasi rugi itu 20 juta rupiah. Dan ini estimasi ruginya bisa kita lihat hasil dari untuk tahun kedua 30 juta rupiah. Oke. Jadi total rugi dari kontrak sebesar 30 juta harus diakui semua pada periode berjalan untuk tahun kedua. Bagaimana perlakuan terhadap laba yang telah diakui pada tahun pertama sebesar 20 juta. Oke. Ya, laba yang diakui pada tahun pertama harus dibalik, dan rugi kontrak total sebesar 30 juta ya harus diakui seluruhnya pada tahun kedua. Dengan demikian manajemen akan mengakui rugi sebesar 50 juta di tahun kedua, 30 juta rugi kontrak keseluruhan, dan membalik 20 juta laba tahun pertama. Itu ya. Rugi ini merupakan hasil revisi dari estimasi biaya penyelesaian kontrak, oleh karena itu diakui sebagai beban periode berjalan. Oke. Jadi bukan sebagai jurnal penyesuaian periode lalu, perubahan estimasi biaya kontrak yang kemudian mengakibatkan kerugian dari nilai kontrak diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Oke. Kita masuk ke ini ya. Untuk contoh 17.13 itu pengakuan pendapatan dan beban dengan metode biaya terpulihkan. Itu bisa kita lihat tabel 17.8 pendapatan dan beban PT Buana Karya berdasarkan metode biaya terpulihkan. Itu akumulasi tahun pertama pendapatan senilai 4 juta, beban 4 juta untuk tahun pertama, dan periode lalu itu tidak ada karena untuk tahun pertama. Jadi langsung dimasukkan ke periode berjalan. Untuk tahun kedua akumulasi pendapatan itu sebesar 11.664 rupiah, dan beban itu 11.664. Dan periode lalu untuk tahun kedua itu hasil dari periode lalu ini adalah hasil dari akumulasi tahun pertama. Jadi akumulasi tahun pertama itu dimasukkan ke periode lalu untuk tahun kedua untuk mencari periode berjalan untuk tahun kedua ini ya. Jadi pendapatan tahun kedua itu dikurang dengan pendapatan tahun pertama, yaitu 11.664 dikurang jadi 11.664 dikurang dengan 4 juta 11.664 dikurang dengan 4 juta, yaitu kita dapat untuk periode berjalannya yaitu sebesar 7.664. Sama dengan untuk beban ya, tahun kedua 11.664 dikurang 4 juta untuk mendapatkan periode berjalan. Itu hasilnya sama dengan 7.664. Oke, kita lanjut untuk tahun ketiga. Tahun ketiga pendapatan itu 18 miliar dikali 100% untuk akumulasi tahun ketiga. Yaitu dapatlah akumulasinya 18 juta untuk tahun ketiga ya, pendapatan. Beban itu 16.200.000. Jadi untuk mendapatkan laba kotornya kita kurangkan dari pendapatan dikurang beban untuk tahun ketiga, itu dapatlah laba kotornya 1.800.000. Dan periode lalunya ini kita dapatkan dari akumulasi tahun kedua. Jadi periode lalunya itu dikurang dengan akumulasi tahun ketiga. Jadi 18 juta dikurang dengan 11.664
Jadi kita dapatkan periode berjalannya senilai Rp6.336.000. Dan untuk bebannya tahun ketiga itu 16.200.000 dan dikurang dengan periode lalu tahun kedua 11.664. Jadi dapatlah periode berjalan untuk tahun ketiga itu 4.536.000. Dan periode berjalan untuk tahun ketiga itu dikurangi dari pendapatan dan beban, dan dapatlah laba kotor untuk periode berjalannya sebanyak 1.800.000. Ya, masuk ke jurnal pendapatan dan beban kontrak selama periode adalah sebagai berikut ya. Yaitu untuk tahun pertama pekerjaan dalam proses laba kotor itu tidak ada untuk tahun pertama, untuk tahun kedua juga, dan tahun ketiga pekerjaan dalam proses atau laba kotornya itu 1.800.000 dan beban kontrak untuk tahun pertama itu 4 juta dan untuk tahun keduanya 7.664, untuk tahun ketiga 4.536.000 rupiah. Dan untuk kredit pendapatan kontrak untuk tahun pertama itu 4 juta, dan untuk tahun kedua 7.664.000, untuk tahun ketiga 6.336.000. Untuk mengakui penyelesaian kontrak termin, yaitu terminnya adalah 18 juta, bisa kita ketahui ya 18 juta hasil dari keseluruhan untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Dan pekerjaan dalam prosesnya sama ya, 18 juta rupiah. Ini ya. Ini adalah tabel perbandingan laba yang diakui PT Buana Karya. Yang presentasi penyelesaian untuk tahun pertama itu 500.000, biaya terpulihkannya 0. Untuk tahun kedua 796 dan terpulihkannya 0. Tahun ketiganya itu presentasi penyelesaiannya itu 504.000 rupiah, dan biaya terpulihkannya untuk tahun ketiga yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang salah, bisa dimaafkan.